Anggapan bahwa sayur hidroponik harus dijual mahal itu tidak benar. Jadi sayuran hidroponik itu dijual ya harus mengikuti pasaran. Tetapi apabila kita bisa menjual dengan harga yang lebih baik dari yang ada di pasar tradisional, nah itulah bonusnya untuk kita. Tapi memang kita dalam mengedukasi pasar itu kita harus menyampaikan, karena kita bertani hidroponik itu insya Allah bebas dari pestisida kimia. Disitulah nilai keunggulan kita dibandingkan dengan para petani konvensional. Perkenalkan, nama saya Nuh Arif Widarto. Alamat saya di Padukuhan Jetis, RT 04 RW 13, Desa Caturarjo, Kecamatan Sleman. Dan ini usaha saya ini yaitu bertani sayuran daun secara hidroponik. Untuk nama perkebunan ini kami namai Hadiko Kebun Sayur. Untuk jenis sayuran yang ditanam di Hadiko Kebun Sayur ini terdiri dari selada-seladaan, kemudian bayam-bayaman dan sawi-sawian ya. Untuk selada ini yang kami tanam ini saat ini Grand Rapids dan Mad Green. Kemudian untuk bayam ada 3 macam, ada bayam hijau, bayam merah dan bayam batik. Kemudian untuk sawi-sawian kami menanam pakcoy dan caisim. Kami menanam komoditas ini karena itu yang ibaratnya sayuran sejuta umat ya, yang paling laku di pasaran, sehingga kita menanam sayur-sayuran yang kita nilai itu nanti bisa diserap dengan baik oleh pasar. Saya mulai usaha hidroponik ini masih baru ya. Saya membangun ini dari bulan Desember dan selesai akhir Februari. Jadi semai perdana itu 29 Februari 2020 yang lalu. Nah, saya tertarik untuk berusaha ini karena pekarangan saya ini tanahnya itu tanah kadas ya, jadi hanya tanaman keras yang bisa ditanami, sedangkan saya ingin mencoba untuk menanam sayur-sayuran. Nah, setelah belajar itu saya melihat bahwa yang memungkinkan untuk bisa saya lakukan di sini hanya 2, yaitu organik dan hidroponik. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk berhidroponik karena bisa lebih efisien ya. Dengan lahan seperti ini kita bisa membuat beberapa lantai tanaman sehingga bisa lebih diintensifkan lahan yang kita punya. Memang kalau orang-orang melihat sayuran hidroponik itu sebagai sayuran mahal ya, mungkin karena melihat di pasar modern, mungkin hypermarket atau supermarket itu melihat sayuran hidroponik itu mahal harganya, sehingga para petani hidroponik itu beranggapan bahwa mereka harus menjual sayurannya dengan harga yang mahal. Nah, itu alhamdulillah saya berguru kepada senior hidroponik ya, ada Mas Bayu dari Hidroponikpedia dan juga Pak Daryanto dari Damar Hidrofarm. Itu beliau mengajarkan bahwa anggapan bahwa sayur hidroponik harus dijual mahal itu tidak benar. Jadi sayuran hidroponik itu dijual ya harus mengikuti pasaran. Tetapi apabila kita bisa menjual dengan harga yang lebih baik dari yang ada di pasar tradisional, nah itulah bonusnya untuk kita. Tapi memang kita dalam mengedukasi pasar itu kita harus menyampaikan, karena kita bertani hidroponik itu insya Allah bebas dari pestisida kimia. Disitulah nilai keunggulan kita dibandingkan dengan para petani konvensional. Jadi dengan sayuran yang lebih sehat, insya Allah kita bisa menjual dengan harga yang lebih baik dari sayuran yang ditanam secara konvensional, dan insya Allah juga pasar itu bisa menerima dan mengakui bahwa sayuran yang kita tanam secara hidroponik ini memang lebih sehat dibandingkan dengan yang ditanam secara konvensional. Yang pertama tentu saja kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kita senang nanam atau tidak ya, senang tanaman atau tidak. Apabila kita senang dengan tanaman, kita senang tidak melakukan perawatan, karena untuk berhidroponik itu ya, kita mulai dari menyemai sampai memanen itu kita lakukan sendiri, dan kita harus setiap hari memperhatikan tanaman kita seperti kita merawat anak-anak kita.
Itu yang pertama adalah pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, pada saat mau berhidroponik itu kita akan skala apa? Apakah kita hanya hobi menanam, kemudian apakah hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, atau kita mau menjadikan ini sebagai ladang usaha? Itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya seperti saya, ini saya menjadikan hidroponik ini sebagai ladang usaha. Yang ketiga adalah kita menilai sistemnya yang tepat untuk kita apa gitu, karena dalam berhidroponik itu ada 6 macam sistem ya. Ada sistem NFT, DFT, kemudian wick system, rakit apung, dan masih ada yang lainnya. Itu kita nilai, kemudian kita ukur kemampuan kita akan mampu membangun yang seperti apa ya. Kita boleh saja bercita-cita mempunyai farm hidroponik yang ideal, tetapi apabila investasi kita tidak memungkinkan untuk itu, kalau saran saya adalah kita mulai dulu dari kekuatan kita. Yang penting kebun kita itu bisa operasional. Untuk kesulitannya ya, ini kita masih baru dan kebun kita ini terbuka ya, kita tidak menggunakan greenhouse yang tertutup. Jadi tantangannya itu lebih banyak hama yang akan datang ke kebun kita dan menyerang tanaman kita. Untuk hama tanaman ya, kita bisa mengatakan itu ada hama, kemudian ada penyakit ya, dan juga ada parasit. Kalau hama itu yang hewan-hewanan, itu mulai dari belalang, kemudian mungkin kutu daun, ulat ya kan. Kalau parasit ya jamur-jamuran. Nah kalau penyakit itu yang ditimbulkan oleh virus, itu ada juga yang menyerang. Nah tantangannya karena kita terbuka, kita harus melakukan pengendalian hama yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang memiliki greenhouse tertutup. Kemudian dalam melakukan pengendalian hama ini, kita karena tidak menggunakan pestisida kimia ya, kita boleh menggunakan racikan dari pestisida herbal atau organik, atau kita membeli yang sudah ada. Nah untuk pestisida organik ini efektivitasnya tidak seperti kimia. Kalau kimia langsung membunuh, tetapi kalau untuk pestisida organik itu dia hanya mengurangi nafsu makan daripada hama-hama itu. Oleh karena itu kita juga memberikan hal yang lain ya, seperti yellow trap. Kalau misalnya dilihat nanti mungkin bisa ini ada papan-papan kuning yang kami beri lem. Kemudian kita juga menanam tanaman-tanaman yang berbunga kuning. Jadi untuk mengalihkan agar serangga-serangga hama itu nanti tidak menyerang tanaman kita, tetapi mereka datang ke yellow trap atau ke tanaman dengan bunga-bunga yang berwarna kuning. Jadi target pasar dari kebun kami ini adalah masyarakat umum ya. Kami menjual ke toko-toko sayuran tradisional, jadi berbarengan dengan sayuran-sayuran yang lain. Tapi kami juga melakukan edukasi kepada pasar bahwa sayuran yang kami produksi ini adalah sayuran hidroponik yang bebas pestisida kimia. Jadi kami menyasar itu untuk masyarakat umum, itu menengah ke bawah, karena kami punya filosofi itu bahwa sayuran sehat itu harus bisa dinikmati oleh semua kalangan. Memang kalau kita mau membangun greenhouse yang ideal itu biayanya memang tinggi. Jadi misalnya seperti greenhouse saya ini seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa kita tidak perlu membangun yang ideal, tapi yang penting operasional. Ini kami membangun ini apabila misalnya tiang-tiang kami ini menggunakan berjaringan, itu investasi kami itu bisa sekitar 80 juta untuk membangun farm ini. Tetapi kita akali ya kan, supaya kita bisa membangun hidroponik, tetapi investasi kita bisa tekan. Jadi ini kami membangun ini dengan biaya yang separuhnya yang dari apabila kami menggunakan berjaringan. Ya kalau memang ada yang mengatakan bahwa hidroponik itu investasinya mahal, memang mahal apabila menggunakan greenhouse yang ideal, tetapi kita bisa membangun dengan investasi yang kita bisa tekan, tentu saja dengan
instalasi hidroponik yang lebih sederhana, tetapi secara fungsi itu bisa sama dengan yang ideal itu. Kita mulai dulu dari sukanya ya. Kalau sukanya ini alhamdulillah ini sayuran yang kami tanam ini bisa diterima dengan baik oleh pasar ya. Misalnya kami menanam selada yang sudah umum diketahui, ataupun ada juga selada yang ini baru kami tanam, alhamdulillah itu bisa diterima dengan baik oleh pasar, juga dengan bayam dan sawi-sawian. Nah itu sukanya ya. Kemudian untuk dukanya itu berkaitan dengan pengendalian hama yang tidak bisa kita lakukan atau kita gagal mengendalikan hama. Ini kemarin farm kita ini pernah waktu menanam pakcoy dan caisem itu diserang kutu daun dengan sangat hebat, sehingga farm kita ini harus berhenti produksi selama 1 bulan penuh karena seluruh tanamannya kita pusokkan atau kita bongkar. Nah itu seperti itu dukanya, tapi itu juga menjadi lahan belajar buat kita bahwa jenis tanaman itu memiliki hama yang berbeda-beda. Selada-seladaan itu tidak banyak hamanya, tapi kalau sawi-sawian ternyata hamanya banyak sekali. Jadi kita nanti dalam perjalanannya selanjutnya itu bisa memisahkan antara tanaman yang tidak disukai hama dan tanaman yang ternyata disukai hama. Ya, untuk Habiko kebun sayur ini target kita ke depan adalah kita bisa mengembangkan kebun kita supaya kita bisa melayani pasar yang lebih luas. Nah ini pada saat ini kami sedang menyiapkan instalasi hidroponik dengan sistem yang berbeda, yaitu dengan rakit apung. Rencananya itu nanti untuk menanam sawi-sawian kami pisahkan dari ini tanaman selada-seladaan ini yang kami tanam dengan sistem NFT. Untuk kawan-kawan semua ya, itu yang ingin sharing mengenai hidroponik boleh hadir ke kebun kami, atau mungkin ada yang berkenan untuk membeli sayuran langsung ke kebun itu juga boleh. Nah kawan-kawan boleh menghubungi kami Habiko Kebun Sayur ya. Kalau untuk nomornya di 0812 2572 990. Kami juga memiliki channel di YouTube Habiko Kebun Sayur, mungkin nanti bisa dilihat di deskripsi ya untuk channelnya. Juga kami ada akun media sosial yang lain, jadi nanti kawan-kawan yang ingin berkunjung ke kebun baik untuk sharing atau untuk membeli sayuran bisa menghubungi kami pada saluran-saluran komunikasi yang tadi sudah kami sebutkan.